Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, dengan udeg-udeg Kang Baha, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, sebenarnya di mana sih letak kekuatan atau letak titik kekuatan Kang Deddy Mulyadi yang menyebabkan dia disenangi oleh masyarakat? Entah itu masyarakat Sunda, bahkan sampai masyarakat di luar Pulau Jawa, bahkan sampai masyarakat yang berada di luar negeri pada suka terhadap Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya di mana letak kekuatan beliau? Di mana letak inti daripada magnet yang beliau miliki? Baik, kita akan coba mengungkap di mana letak kekuatan beliau sehingga beliau menjadi magnet ya, menjadi orang yang berkarismatik. Baik, kita akan ungkap teman-teman. Kang Deddy Mulyadi pada awalnya adalah orang ya seperti dengan orang pada umumnya ya. Dia bekerja ya mencari nafkah sebagaimana yang dia terangkan ya, bagaimana riwayat dia dahulu sebelum dia berhasil seperti saat ini. Nah, kalau kita perhatikan ya dari tingkah pola Kang Deddy Mulyadi memang sangat menarik teman-teman. Ada sesuatu hal yang unik di dalam dirinya. Kalau kita melihat wajahnya, mungkin dia tidak setampan Tom Cruise ya. Kalau melihat dari postur tubuhnya, dia tidak sekekar Arnold. Kalau melihat kekayaan hartanya, dia tidak sekaya siapa terkaya di dunia ini ya. Pokoknya terkaya ya, dia tidak sekaya itu. Tetapi kenapa saat ini dia bisa menjadi eh, orang yang begitu digemari ya, begitu dicintai oleh masyarakat. Nah, di sini tentu pasti ada penyebabnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman hanya melihatnya Kang Deddy ini orang yang banyak dicintai masyarakat, dikagumi masyarakat, tua, muda, sampai anak-anak, sampai terdedi-dedi ya, seperti itu. Masya Allah. Itu adalah fenomena yang terjadi di tahun-tahun ini ya, teman-teman. Nah, kita akan mencoba membuka rahasia ya ilmu Kang Deddy ya, kenapa dia bisa sampai seperti itu. Sebenarnya ilmunya kalau mau kita ungkap, setiap orang insya Allah bisa mengamalkan ilmu ini ya. Dan gurunya pun kepada siapa beliau berguru juga insya Allah nanti akan kita buka di sini ya teman-teman seperti itu. Baik, yang pertama adalah sebelum kita membuka ilmu kekuatan Kang Deddy sehingga beliau bisa menjadi orang yang begitu disukai masyarakat adalah pola pandang masyarakat ya. Dari zaman dahulu sampai zaman saat ini masyarakat memiliki pola pandang yang sama ya. Itu kuncinya teman-teman. Masyarakat memiliki pola pandang yang sama dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad terus sampai dengan zaman sekarang ini ya, zaman di mana Pak Prabowo menjadi presiden, semua orang polanya hampir sama, kesenangannya hampir sama ya, seperti itu. Yang membedakan hanyalah mungkin fasilitas. Ketika di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada HP, tidak ada laptop, tidak ada komputer ya. Kemudian juga di zaman eh, Imam Bonjol ya, tidak ada yang namanya Facebook, tidak ada yang namanya YouTube ya, tidak ada yang namanya alat-alat komunikasi yang seperti sekarang ini. Akan tetapi memang di zaman sekarang ini terdapat alat komunikasi yang beragam ya banyaknya, dari mulai YouTube sampai dengan alat komunikasi lainnya ada, dan semua itu bisa diakses oleh siapapun. Baik teman-teman, kita tidak akan membicarakan masalah teknologi ya. Yang akan kita bicarakan adalah masalah keilmuan ya yang dimiliki oleh Kang Deddy. Sebenarnya teman-teman sudah banyak ya orang yang mengamalkan ilmu yang dimiliki Kang Deddy ini, dan mereka pun sama berhasilnya seperti Kang Deddy saat ini. Ya, Kang Deddy Mulyadi
memang sekarang menjadi sebuah fenomena baru ya teman-teman, padahal ilmunya tetap sama. Apa yang diamalkan Kang Deddy Mulyadi dengan apa yang diamalkan dengan Pak Joko Widodo, terus siapa lagi, Pak Presiden Soekarno, Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, atau Pak Prabowo, bahkan dia juga memiliki ilmu ini teman-teman ya. Ilmu ini untuk mendapatkannya kita membutuhkan sebuah, kekuatan khusus memang teman-teman ya. Dan di sini insya Allah saya pun sedang mempelajari ilmu tersebut dan ingin mengamalkan ilmu tersebut. Untuk apa? Ya untuk kesuksesan saya di dunia ini dan juga kesuksesan di akhirat. Nah, makanya saya tidak ingin memiliki ilmu ini sendiri teman-teman. Saya ingin membagikan ilmu ini kepada teman-teman semua agar teman-teman juga semua sukses dunia dan akhirat. Silahkan yang mau bekerja, yang mau menjadi pejabat, yang mau menjadi artis, bahkan yang mau menjadi konten kreator, jika mengamalkan ilmu ini, maka dia bisa sukses di dunia dan juga di akhirat. Ya, tentu saja kita harapkan kesuksesan itu tidak hanya di dunia, dan kita berharap kesuksesan itu kita raih juga di akhirat. Karena hidup di dunia itu hanya sebentar, dan hidup di akhirat adalah selamanya. Baik, kita akan mengungkap ilmu apakah itu. Ilmu itu sebenarnya adalah ilmu yang diajarkan oleh Islam. Bahkan salah satunya terdapat di dalam hukum ya. Di dalam ajaran Islam itu sudah ditegaskan ilmu itu ada ya teman-teman. Baik. Ilmu yang pertama yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga beliau menjadi orang yang sukses pada saat ini ialah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau begitu menyayangi ibunya. Itulah kuncinya teman-teman. Jadi yang pertama adalah mencintai, menghormati, menyayangi kedua orang tua. Terutama ibu ya teman-teman. Nah, kita melihat bagaimana keakraban Kang Deddy Mulyadi dengan ibunya. Masya Allah, ya, beliau begitu menyayangi ibunya. Bahkan kesayangannya, kecintaannya terhadap ibunya sampai saat ini beliau sehingga jika melihat orang yang sudah sepuh, beliau begitu menyayangi orang yang sudah tua tersebut. Karena apa? Beliau mungkin merasakan, melihat ya, menyadari dia pun memiliki orang tua yang sudah sepuh yang harus ia rawat, harus ia sayangi ya. Memang kita bisa melihatnya daripada riwayat-riwayat yang beliau miliki ya. Beliau begitu dekat dengan kedua orang tuanya. Itu teman-teman ya, kunci utama ialah beliau berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena begini teman-teman, sehebat apapun anak, jika dia durhaka terhadap kedua orang tuanya, maka nilainya nol. Ya, sekali lagi, sehebat apapun anak, jika dia durhaka terhadap kedua orang tuanya, maka nilainya nol. Itu. Jadi yang pertama teman-teman, jika kita ingin meraih kesuksesan, pertama-tama yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sayangi dia, rawat dia, apalagi jika kedua orang tua kita sudah sepuh, ya. Kita tidak boleh berbicara kasar, ya. Kita tidak boleh membentaknya. Seperti itu teman-teman, amalkan itu. Terus bagaimana jika kedua orang tua kita sudah tiada? Nah, yang harus teman-teman lakukan ialah bersilaturahim dengan kerabat-kerabatnya yang masih ada, dan teman-teman teruslah berbuat kebaikan, ya, beramal kebaikan dan niatkan pula mudah-mudahan kebaikan kalian ya itu juga orang tua kalian mendapatkan kebaikan dari apa yang setiap kalian lakukan. Itu yang pertama ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ilmu yang kedua apa teman-teman ya, yang diamalkan oleh Kang Deddy Mulyadi selain daripada berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ilmu yang beliau amalkan sebagaimana yang kita ketahui dan orang-orang sebelum Kang Deddy Mulyadi meraih kesuksesan sudah banyak, bahkan mungkin ratusan atau bahkan ribuan orang sudah mengamalkan dan mereka ternyata benar sukses ya. Kita melihat kemudahan mereka untuk meraih kesuksesan cita-citanya di dunia ini karena mereka mengamalkan ilmu yang kedua ini yang juga diamalkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ilmu apakah itu?
Teman-teman ada yang tahu? Ya, dulur-dulur Kang Baha, dengen-dengen, udeg-udeg, jangga wereng, ada yang tahu ilmu yang kedua apa? Ya, ilmu yang kedua adalah jangan mereket jahe ya, jangan pelit. Kita harus sering bersedekah ya. Infakkan jika kita punya harta, infakkan. Karena sedekah itu selain akan menyelamatkan diri kita di akhirat, juga akan membersihkan harta kita di dunia ini. Harta yang kita infakkan itulah yang akan kita bawa sampai kita di akhirat. Karena ketika kita menginfakkan harta kita, tentu harta itu bukan habis teman-teman. Justru bakal akan bertambah dan bertambah lagi. Dan teman-teman secara otomatis akan disenangi oleh makhluk-makhluk Allah. Entah itu manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan. Maka teman-teman akan disukai oleh makhluk-makhluk Allah karena teman-teman telah mau berbagi rezeki dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Ya, jadi jangan pelit, jangan mereket jahe, buntut kasiran, jangan ya. Jika teman-teman ingin sukses, berbagilah ya dengan saudara, dengan tetangga, dengan jangga wereng, dengan udeg-udeg, dengan dengen-dengen, berbagilah teman-teman ya. Bahkan dengan orang yang selain Islam pun, jika kita punya makanan lebih, punya rezeki lebih, dibolehkan di dalam Islam untuk berbagi. Dan kita melihat kesuksesan yang diraih Kang Deddy Mulyadi itu karena beliau pandai ya, ringan sekali untuk berbagi dengan sesama ya. Tidak tanggung-tanggung beliau memberikan puluhan juta ya untuk untuk membantu sesamanya. Hal inilah yang didengar juga oleh makhluk Allah lainnya, yang nampak maupun yang terlihat, yang gaib maupun yang zohir, semuanya makhluk Allah melihat. Kemudian maka dengan sendirinya dia menjadi magnet, menjadi daya tarik tersendiri ya. Siapa orang yang tidak suka terhadap orang yang baik? Tentu semua orang mencintai orang yang baik. Baik dalam arti di sini ialah tidak sombong ya teman-teman, kemudian dia juga suka berbagi. Ya, itulah yang dimiliki Kang Deddy Mulyadi pada saat ini sehingga beliau menjadi sebuah magnet ya, orang-orang semua melihatnya. Bagaimana ketika beliau sedang berkunjung ke Cianjur, orang-orang berkerumun ya mengelilingi beliau, anak muda, orang tua, bahkan sampai kakek nenek ikut senang melihat beliau. Padahal beliau juga adalah jika dilihat dari segi manusia biasa, beliau adalah manusia biasa ya, penampilannya pun seperti yang saya katakan tadi ya, Kang Deddy Mulyadi tidak setampan Tom Cruise, juga tidak sekaya tidak sekekar Arnold Schwarzenegger ya, akan tetapi beliau mampu menjadi magnet di tengah masyarakat Indonesia bahkan sampai mancanegara. Subhanallah, Masya Allah. Itu adalah karena ilmu yang beliau amalkan. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah bersedekah. Kemudian ilmu yang ketiga, apalagi yang beliau amalkan? Tentu ilmu yang beliau amalkan adalah ilmu senyum. Ya, senyum pun termasuk sedekah. Orang Islam ya ketika bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan udeg-udegnya, bertemu dengan dengen-dengennya, bertemu dengan jangga wereng, kemudian dia tersenyum, maka dia telah melakukan ibadah. Senyum itu adalah ibadah. Bagaimana kita melihat senyum Kang Deddy yang begitu lebar sumringah ya ketika beliau bertemu dengan saudaranya. Bahkan ketika beliau ada orang yang nyinyir terhadap beliau, beliau hadapi juga dengan senyum. Hadapi dengan senyum ya. Bahkan itu dijadikan sebuah lagu oleh seorang musisi ya. Karena apa? Karena senyum itu teman-teman ya, siapa sih orang yang tidak suka dengan orang yang ramah ya, yang suka senyum. Hanya orang yang suka senyumlah ya, yang enak untuk dijadikan teman. Kalau ada misalkan pedagang jembetrut ya, kayak dompet tanggung bulan ya, kita melihatnya aja gimana kita mau mendapatkan kenyamanan. Ya, dia sendiri aja menampilkan wajah yang jemberut ya, seperti itu. Wajah yang bermuram durja. Nah, kita menjadi gimana kita mau curhat ke orang seperti ini. Kita melihat dia aja seperti yang berat beban kehidupannya. Ya, kita mau curhat juga mikir-mikir teman-teman ya. Mau curhat ini dan itu terhadap orang yang jemberut terus, ya, bermuram durja. Akan tetapi
Ketika kita bertemu sahabat kita yang senyum kepada kita, meskipun kita tidak mengungkapkan keluh kesah kita, setidaknya kita mendapatkan hiburan ya, mendapatkan tempat rasa nyaman ya bertemu dengan sahabat kita yang selalu senyum terhadap kita. Kita merasa dihargai, kita merasa nyaman, merasa dekat, ya, merasa akrab. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang suka senyum, suka sedekah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu ya, berbakti kepada orang tua, suka bersedekah, terus kemudian apalagi teman-teman, senyum, semua itu juga bisa nol nilainya di akhirat kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua itu tetap teman-teman, dasarnya adalah tauhid, artinya tidak berbuat syirik. Bisa jadi ya, orang-orang yang berbuat syirik atau orang-orang yang berdosa sekalipun jika mengamalkan 3 ilmu ini bisa sukses secara di dunia. Akan tetapi di akhirat belum tentu dia bisa selamat ya. Orang-orang yang mengamalkan 3 ilmu ini, berbakti kepada orang tua, terus bersedekah dan senyum, dia insya Allah akan sukses di dunia ini. Tetapi jika dia tidak memiliki, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan selamat di akhirat nanti. Kesuksesannya hanya sebatas di dunia. Maka jika kita ingin sukses di dunia dan akhirat, yang pertama yang harus kita azamkan, kuatkan di dalam diri kita adalah tauhid terhadap Allah, mengesahkan Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan di dunia ini hanya sementara, teman-teman. Paling lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau paling lama 100 tahun, itu pun sudah hampir tidak ada orang manusia yang hidup selama itu. Ya, maka dari itu jangan tertipu oleh fata morgana dunia. Boleh saja kita meraih kesuksesan di dunia ini, boleh-boleh saja ya teman-teman, tetapi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sedekah kita lillahi ta'ala, berbakti kepada orang tua lillahi ta'ala, dan senyum kita lillahi ta'ala. Semua niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan diniatkan untuk meraih simpati manusia. Inilah paling inti dari kehidupan. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci surga ialah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dari itu, semua apapun ya, tingkah pola apapun yang ada di dunia ini, semua kebaikan apapun yang ada di dunia ini bermuara kepada satu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka teman-teman, jika ingin meraih kesuksesan di dunia dan juga di akhirat, yang pertama harus kita miliki adalah tauhidullah. Sebelum diri kita diisi oleh hal-hal duniawi, isi terlebih dahulu ya jiwa kita ya, keilmuan kita dengan mentauhidkan Allah. Jika seseorang sudah memiliki tauhid yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun rintangannya, apapun masalahnya, bagaimanapun keadaannya, maka dia akan manteng. Dia akan istiqomah di dalam mentauhidkan Allah. Apapun cobaannya, dia akan tetap bergembira karena dia tahu, dia sadar bahwa semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak akan silau dengan orang-orang yang mendapatkan pujian dari manusia. Dia tidak akan silau dengan orang-orang yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan silau dengan kesenangan-kesenangan dunia, tetapi dia bisa melihat dari dalam dirinya bahwa kesenangan yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dengan jalan berbakti kepada kedua orang tua, bisa dengan jalan bersedekah, bisa dengan jalan menghafal ayat suci Al-Quran, bisa dengan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan udeg-udeg dulur-dulur Kang Bah channel, dimanapun kalian berada, itulah kira-kira kunci kesuksesan Kang Deddy Mulyadi yang beliau amalkan ya. Ada 3.
Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua, yang kedua adalah bersedekah, dan yang ketiga adalah senyum, ya. Teman-teman, jika kita ingin sukses, amalkan itu ya di dunia itu. Dan jika kita ingin sukses di akhirat, tambah yang satu, yaitu tauhid terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kuat, ya. Sudah banyak ya kita melihat orang-orang sukses ya dari zaman jadul sampai dengan zaman sekarang ini yang mengamalkan itu 3 poin. Tetapi kalau masyarakat tauhid itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tauhid ini penting ya untuk dipelajari teman-teman ya sebelum ilmu apapun ya, karena ini adalah pondasi umat Islam ya, di mana zaman sekarang ini berbagai macam informasi bisa kita dapatkan ya, siang, pagi, malam dapat kita dapatkan informasi kapanpun, informasi yang macam apapun dapat kita dapatkan ya. Sehebatnya zaman sekarang ini ya, seperti itu. Baik teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ya semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mensehatkan kita, mensukseskan kita, terus menambah rezeki kita yang halalan thayyiban barokah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semut.